Alhamdulillahi wa kafa. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina al-mustafa wa ala alihi wa sahbihi ila yaumil wafa, amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma 'allimna bima yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilman nafi'a. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Rabbana ighfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Insyaallah kita akan melanjutkan pelajaran kita dalam kitab Kasyfus Syubhat. Sekarang kita pada pertemuan keberapa? Ke-9. Yang dimana pertemuan sebelumnya qaddarallah pun tidak ada suaranya. Khair. Insyaallah kita telah membahas bahwasannya orang-orang kafir di zaman Rasulullah SAW meyakini dengan seyakin-yakinnya, mereka mengikrarkan ketika ditanya siapa yang menciptakan kalian, siapa yang mengatur segala urusan, siapa dalam perkara rububiyah, dia akan menjawab Allah. Dia meyakini itu, hanya Allah lah satu-satu yang menghidupkan, mematikan, menciptakan, memberi rezeki. Enggak ada yang melakukan itu kecuali Dia. Tapi mereka dikatakan kafir, musyrik, karena mereka menyekutukan Allah dalam tauhid uluhiyah, menduakan Allah dalam tauhid uluhiyah, tergelincir dalam tauhid uluhiyah. Mereka beribadah kepada selain Allah. Walaupun tujuannya ya baik, dia beribadah kepada wali, kepada patung orang soleh, ya tujuannya tetap Allah mereka itu. Tapi mereka beribadah kepada patung tersebut tujuannya agar nanti mendekatkan diri mereka kepada Allah, memberikan syafaat mereka di sisi Allah. Tapi itu adalah perbuatan kesyirikan dan Allah tidak ridho dengan itu. Kemudian di situ kata pensyarah hafizallahu taala, "Falyahdharil muslimu min hadza." Dan hendaknya seorang muslim berhati-hati dari ini, yaitu tergelincir dalam perkara ibadah, memberikan sesembahan kepada selain Allah. Hati-hati, karena ini adalah sebab kesyirikannya mereka. Hati-hati terhadap berlebih-lebihan kepada orang soleh. Gak usah lagi deh majang-majang foto-foto ustadz, foto-foto wali, foto-foto orang soleh di rumah-rumah. Karena toh juga malaikat gak akan masuk apabila rumah yang di dalamnya terdapat anjing dan foto. Dan itu adalah sebab-sebab dari kesyirikan. Dan bisa jatuh dalam kesyirikan kalau dia meyakini kalau ada foto wali ini, insya Allah rumah itu aman. Kalau kamu majang foto Habib ini, udah rumah itu aman, nggak ada maling, nggak akan terjadi kebakaran, nggak akan datang mudorot, udah berkah rumah. Ini kesyirikan. Falyahdharil muslimu min hadza, hendaknya seorang muslim berhati-hati dari ini. Wal yaqbalil haqqa, ya lam di sini lamul amr ya. Dan hendaknya dia menerima kebenaran. Ya tadi falyahdharil lamnya lamul amr, wal yaqbalil lamnya lamul amr. Menerima kebenaran idza tabayyana lahu, apabila telah terjelaskan kepadanya. Kalau dia udah tahu yang benar, udah ambil. Turunkan ego, turunkan. Ini bukan perkara dunia, ini bukan perkara, ini perkara akhirat. Apalagi antara tauhid dan syirik, udah jangan lagi pakai ego. Waduh Ustaz, ana punya jemaah banyak Ustaz. Dulu ana sering menyuruh jemaah ana untuk pergi ke wali, untuk ziarah ke kuburan, untuk menempelkan, memajangkan foto-foto wali-wali. Ana udah tahu itu gak boleh Ustaz. Tapi nanti apa kata jemaah ana? Lihat ego, turunkan. Jangan sampai nanti dia mempertahankan egonya dan Allah wafatkan. Dia belum bertaubat.
sebagaimana yang dilakukan oleh pamannya Rasulullah SAW siapa? Abu Thalib. Karena teman. Waduh, nanti kalau saya di akhir hayat saya berlepas dari agama Abdul Muttalib gimana? Di samping-samping saya ini ada pembesar-pembesarnya. Ya udahlah, saya masih di atas agama Abdul Muttalib, menyembah patung, mati di atas itu, kekal dalam api neraka. Udah. Wal yaqbalil haqqa idza tabayyana lahu. Terima kebenaran kalau udah terjelaskan kepadanya. Khususan fi amri tauhid wal aqidati, terkhusus dalam perkara tauhid dan akidah. Yaqbalul haqqa idza tabayyana lahu. Dia menerima kebenaran apabila terjelaskan baginya. Dan lihat ini. Wa yakhafu ay yusrafa anhu fala yaqbaluhu ba'da dzalik. Dan yakhafu, takut dia harusnya. Kalau dia enggak mau menerima, ay yusrafa anhu, dia takut dipalingkan darinya. Nanti ajalah. Saya tahu itu benar, tapi nanti ajalah, belum waktunya. Tunggu waktu yang tepat. Apa kata pensyarah? Yakhafu ayyusrafa anhu. Takut dipalingkan darinya kebenaran, sehingga apa? Fala yaqbaluhu ba'da dzalik. Dia tidak akan bisa mendapatkannya setelah itu. Wa qauluhu ta'ala, dan Allah Ta'ala mengatakan, qul limanil ardu wa man fiha, katakanlah milik siapa bumi dan yang ada di dalamnya, in kuntum ta'lamun, jikalau kalian mengetahui, sayaquluna lillah, mereka akan mengatakan Allah. Yakin gak dengan ini? Kalau mereka orang-orang kafir kaum Quraisy, orang-orang kafir kaum musyrikin di zaman Rasulullah SAW, ketika ditanya ini, mereka akan menjawab Allah. Harus yakin. Kalau ragu, apa iya ya? Masa iya? Mereka kalau ditanya ini dan itu, kan mereka menyembah patung. Masa dia jawabnya Allah? Hati-hati tuh. Jangan-jangan nanti dia meragukan Al-Quran. Kalau dia sudah meragukan Al-Quran, meragukan firman Allah kebenarannya, diragukan keislamannya. Qul afala tadhakkarun, katakanlah kenapa kalian tidak mengingatnya. Qul man rabbus samawati sab'i wa rabbul arsyil azim, sayaquluna lillah, katakanlah kepada mereka. Jadi ini orang-orang yang musyrik di zaman Rasulullah, kalau ditanya siapa Rabbnya langit yang 7 dan Rabbnya arsy yang agung, mereka akan menjawab Allah. Qul afala tattaqun, katakanlah kenapa kalian tidak bertakwa. Qul man biyadihi malakutu kulli syai' wa huwa yujiru wa la yujaru alaihi in kuntum ta'lamun sayaquluna lillah qul fa anna tusharun. Katakanlah siapa yang di tangannya kepemilikan segala sesuatu dan dia yang melindungi, yujir wa la yujaru alaihi, dan tidak dapat orang berlindung dari azabnya. Wa la yujaru alaihi, dia yang melindungi dan tidak ada yang dapat dia merasa aman atau lepas dari azabnya. Wala yujaru, ya tidak dilindungi dari azabnya. Wa huwa yujir, dia yang melindungi dan tidak dilindungi dari azabnya. Itulah terlaknya ya. In kuntum ta'lamun, jikalau kalian mengetahuinya, mereka akan menjawab Allah. Qul fa anna tusharun, kenapa kalian seperti orang yang disihir? Fa anna tusharun, kenapa kalian seperti disihir? Kan kalian meyakini semua itu Allah. Kenapa kalian seperti disihir? Kenapa kalian beribadah kepada selain Allah? Oleh karena itu di sini kata pensyarah hafizallahu taala, hadhihi ayatun min suratil mu'minuna. Di sini min suratil mu'minuna karena yang diinginkan lafadznya. Karena enggak ada surat Al-Mu'minin. Ada surat Al-Mu'minun. Tapi kalau ditanya apa i'rab Al-Mu'minin, Al-Mu'minun, di situ apa? Majrur. Majrur secara kedudukan. Majrur secara kedudukan. Dan ini yang sering kita sebutkan dengan i'rab hikayah, yang diinginkan maksudnya. Misal antum bilang, ana bilang ke Anas nih, Anas, ana habis menulis kitab, menulis kitabun. Ana bilang, ya Anas, katabtu kitabun. Katabtu kitabun. Berarti apa i'rab kitabun? Maf'ul
mansub secara kedudukan. Kok kitabun, Ustaz? Harusnya kitaban. Ya karena itu yang diinginkan lafadznya. Emang ana nulisnya kitabun bukan kitaban gitu. Paham ya? Ana nulisnya kan kitabun. Oke, kita lanjut. Hadi ayatu min suratil mu'minuna. Mithlul ayatil lati fi surati Yunusa. Semisal ayat-ayat pada surat Yunus allati saqahal musannifu, yang dibawakan oleh penulis di matan. Di pertemuan sebelumnya sudah kita bahas. Wa mithlu ghairiha, dan semisal ayat-ayat selainnya, minal ayatil lati tuqarriru annal musyrikina ya'tarifuna lillahi birububiyyatihi walakinnahum yu'ariduna fi tauhidil uluhiyyati. Wa mithlu ghairiha minal ayat, dan semisal selainnya dari ayat-ayat allati tuqarriru, yang mengikrarkan annal musyrikina, bahwasanya orang-orang musyrik ya'tarifuna lillahi birububiyyatihi, mereka mengakui Allah dengan rububiyahnya. Ada banyak ayat-ayat selain dari surat Yunus, selain dari surat Mu'minun ini, yang dia ayat tersebut mengikrarkan, menegaskan bahwasanya orang-orang musyrik mereka mengakui Allah dengan rububiyahnya. Walakinnahum yu'aridun, akan tapi mereka menolak fi tauhidil uluhiyah, dalam tauhid uluhiyah. Oleh karena itu mereka adalah orang-orang musyrik. Kemudian di sini pensyarah akan menjelaskan dari ayat yang dibawakan oleh beliau sendiri. Qala ta'ala qul limanil ardu wa man fiha in kuntum ta'lamun sayaquluna lillah, katakanlah milik siapa bumi dan yang di dalamnya, jikalau kalian mengetahuinya. Mereka akan menjawab Allah. Kemudian kata pensyarah, madamatil ardu wa man fiha lillahi kaifa ta'buduna al-asnama allati la tamliku syai'an wa ta'buduna al-qubura al-maitata allati la hayata fi ashabiha. Lihat, kenapa kalian gak berpikir gitu? Mana otak kalian gitu kan, kalau bahasa kitanya, kenapa kalian gak berpikir, yaitu kemana otak kalian, gunakanlah untuk berpikir. Madamatil ardu, kalian kan mengakui nih, madamatil ardu, selama bumi, waman fiha, dan apa saja yang di dalamnya itu milik Allah. Lillah, kaifa ta'buduna al-asnama, lalu kenapa kalian menyembahnya patung? Allati la tamliku syai'an, yang dia tidak memiliki sesuatu apapun. Patung enggak memiliki satu apapun. Wa ta'buduna al-qubura al-maitata, dan kalian menyembah kuburan-kuburan yang mati. Allati la hayata fi ashabiha, yang tidak ada kehidupan pada penghuni-penghuninya. Ashabiha, anda menerjemahkan penghuni-penghuninya, itu penghuni kuburan. Kenapa? Oleh karena itu kata Allah, afala tadhakkarun, kenapa kalian enggak berpikir? Mana otak kalian, gunakanlah berpikir. Afala tadhakkarun anna alladhi yamliku al-arda wa man fiha huwal mustahiqqu lil ibadati duna hadhihi al-asnam allati ta'budunaha. Afala tadhakkarun, tidakkah kalian berpikir, annalladzi yamlikul arda wa man fiha, bahwasanya yang memiliki bumi dan apa saja yang di dalamnya, dialah yang berhak untuk diibadahi. Siapa itu? Dia yang berhak untuk diibadahi. Duna hadhil asnam, bukan patung-patung ini. Allati ta'budunaha, yang kalian menyembahnya, bukan patung-patung ini. Lalu apa di sini kata pensyarah? Kecepatan enggak ini? Pas ya. Wa hadza iqamatun lil hujjati alaihim bima ya'tarifuna bihi ala ma jahaduhu fahum ya'tarifuna bit tauhidir rububiyyati wa yajhaduna tauhidal uluhiyyati. Wa hadza iqamatun lil hujjati alaihim, ini untuk menegakkan hujjah atas mereka biar enggak ada alasan lagi.
Jadi ketika nanti di hadapan Allah, Allah menginginkan untuk dia masuk kekal dalam api neraka, nggak bisa mereka beralasan, ya Allah saya nggak tahu, nggak ada. Ya Allah engkau belum memberitahu kalau itu nggak boleh, nggak ada. Semua udah ada dalam Al-Quran, udah tegak hujjah atas kalian. Hadza iqamatun lil hujjati alaihim. Ini adalah penegakan untuk hujjah atas mereka. Bima ya'tarifuna bihi, dengan apa yang mereka akui dengannya. Ala ma jahaduhu, atas apa yang mereka ingkari. Ya, mereka mengakui tauhid rububiyah atas apa yang mereka ingkari dalam tauhid uluhiyah. Seharusnya orang yang mengakui tauhid rububiyah, seharusnya dia juga mengakui tauhid uluhiyah. Dia beribadah hanya kepada Allah saja. Fahum ya'tarifuna bitauhidir rububiyyati, maka mereka mengakui tauhid rububiyah. Wa yajhaduna tauhidal uluhiyyati, dan mereka mengingkari tauhid uluhiyah. Masuk matan baru, lihat paling atas. Qala al-mu'allif rahimahullah ta'ala, fa idza tahaqqaqta annahum muqirruna bihadza wa lam yudkhilhum fit tauhid alladhi da'ahum ilaihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa arafta anta at-tauhid. Ya, arafta anta itu taukid ya. Arafta anta at-tauhid alladhi jahaduhu huwa tauhidul ibadati allati yusammihi al-musyrikuna fi zamanina al-i'tiqada. Fa idza tahaqqaqta, apabila telah terwujudkan oleh kamu, apabila kamu sudah tahu nih, terwujudkan oleh kamu, yaitu kamu sudah tahu, annahum muqirruna bihadza, bahwasanya mereka, siapa mereka? Orang-orang kafir musyrik. Muqirruna bihadza, mereka mengikrarkan ini. Apa ini? Tauhid rububiyah. Apabila engkau telah mengetahui bahwasanya mereka orang-orang musyrik mengikrarkan ini, yaitu tauhid rububiyah, walam yudkhilhum fit tauhidil ladzi da'ahum ilaihi Rasulullah, dan itu tauhid rububiyah lam yudkhilhum, tidak memasukkan mereka dalam tauhid yang diseru kepada mereka oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tidak memasukkan mereka pada tauhid yang diseru kepada mereka oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Da'ahum ya, pada mereka. Enggak memasukkan mereka dalam tauhid. Karena bukan itu maksud diutusnya para rasul. Yang dimaksud adalah tauhid uluhiyah, bukan rububiyah. Dan itu adalah misi yang para rasul sallallahu alaihi wasallam alaihi wassalatu wassalam menyeru hal itu, tauhid uluhiyah, bukan rububiyah. Oleh karena itu pengikraran mereka dalam rububiyah tidak memasukkan mereka dalam tauhid yang diseru kepada mereka oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa arafta, dan kau telah mengetahui at-tauhid alladzi jahaduhu, tauhid yang mereka ingkari. Dia adalah tauhidul ibadah. Ini yang mereka ingkari. Alladzi yusammihil musyrikun, yang dinamai oleh orang-orang musyrik pada zaman kita dengan al-i'tiqad. Jadi mereka mengingkari ini, tauhid ibadah. Kita lanjut ke syarah lebih jelas. Idza arafta anna al-musyrikina muqirruna bitauhidir rububiyyati wa anna alladhi jahaduhu huwa tauhidul uluhiyyati wa hum yaquluna
innallaha huwal khaliqur raziqul muhyi al mumitu lakin idza qila lahum qulu la ilaha illallah qalu aja'ala al alihata ilahan wahidan inna hadza la syai'un ujab. Ay idza qila lahum u'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a qalu kama qala qaumu nuhin min qablu la tadharunna alihatakum wa la tadharunna wadda wa la suwa'a wa la yaghutha wa ya'uqa wa nasra. Oke, kita lanjut. Idza arafta anna al-musyrikin, apabila engkau telah mengetahui, ya tahaqqaqta berarti tadi apa? Mengetahui. Apabila engkau telah mengetahui bahwasanya orang-orang musyrik muqirruna bi tauhidir rububiyyati, mereka mengikrarkan tauhid rububiyah. Wa annal ladzi jahaduhu huwa tauhidul uluhiyyati, dan bahwasanya yang mereka ingkari dia adalah tauhid uluhiyah. Wa hum yaquluna, dan mereka mengatakan innallaha huwal khaliqur raziqul muhyi mumit. Mereka mengatakan sesungguhnya Allah dialah Maha Pencipta, Maha Pemberi rezeki, Maha menghidupkan, Maha mematikan. Mereka meyakini tauhid rububiyah. Lakin idza qila lahum, akan tapi apabila dikatakan kepada mereka qulu la ilaha illallah, yaitu tauhid uluhiyah, sembahlah Allah saja. Ucapkanlah la ilaha illallah, tidak ada sesembahan yang berhak diibadahi kecuali Allah, jadi sembahlah Allah saja. Jangan kalian ingkari uluhiyah, tetapkan sembahlah Allah saja. Apa jawaban mereka? Qalu aja'ala al-alihata ilahan wahidan, apakah dia, yaitu Nabi Muhammad, ingin menjadikan Tuhan-Tuhan yang banyak yang mereka miliki? Kan banyak tuh Tuhan-Tuhan mereka, patung ini, patung ini, patung ini. Ilahan wahidan, hanya menjadi satu Tuhan saja. Inna hadza la syai'un ujab, sesungguhnya adalah suatu hal yang sangat mengherankan. Mereka enggak suka kalau Tuhan itu cuma satu. Mereka sukanya Tuhan itu banyak. Padahal Allah sudah menjelaskan kalau Tuhan itu lebih dari satu. Misal Tuhan lebih dari satu, maka dunia akan hancur. Apa kata Allah dalam surat Al-Anbiya? Antum tulis surat Al-Anbiya ayat 22. Lau kana fihima alihatun illallah lafasadata. Jikalau pada langit dan bumi terdapat Tuhan-Tuhan selain Allah, niscaya langit dan bumi akan hancur. Pasti setiap Tuhan dia memiliki keinginan. Tuhan ini, oh saya ingin menciptakan ini sajalah. Enggak, itu enggak bagus, kata Tuhan yang lainnya. Ciptakan yang ini saja. Enggak, itu enggak bagus, ciptakan yang ini saja. Nanti saling memperebuti singgasana, saling memperebuti. Ya antum tahu kayak di film-film itu kan. Yang Tuhannya banyak, dia ingin menguasai ini, menguasai itu, akhirnya saling membunuh Tuhannya satu sama lain. Akan hancur langit dan bumi. Yaitu di sini kata pensyarah, idza qila lahum u'budullaha, apabila dikatakan kepada mereka sembahlah Allah, wala tusyriku bi syai'a, janganlah kalian mensyirikannya dengan suatu apapun. Mereka menjawab, kama qala qaum Nuhin, sebagaimana dikatakan oleh kaum Nabi Nuh sebelumnya, min qablu. Apa perkataan kaum Nabi Nuh? La tadarunna alihatakum, janganlah kalian tinggalkan Tuhan-Tuhan kalian. Janganlah kalian tinggalkan Wad, jangan juga Suwa, jangan juga Yaghuth, jangan juga Ya'uq, jangan juga Nasra. Itu jangan kamu dengarkan perkataan Nabi Nuh tuh. Tuhan masa cuma satu. Jangan kalian tinggalkan Tuhan-Tuhan kalian. Jangan kalian tinggalkan Wad, Su'a, Yaghuth, Ya'uq, Nasra. Ya, seperti inilah keadaan orang-orang yang tidak diberikan hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala, maka banyak-banyak meminta hidayah kepada Allah. Kadzalika haula'il musyrikun kanal jidalul ladzi bainahum wa bainar rasuli sallallahu alaihi wasallam huwa fi ibadatillahi wahdahu la syarika lahu
فالرسول صلى الله عليه وسلم يقول لهم قولوا لا إله إلا الله تفلحوا وهم يقولون أجعل الآلهة إلها واحدا وجه المروحة إلي لو سمحت يا ألفي جزاك الله خير. لا ليس إلي فقط، إلي وإليكم. خلاص. Kadzalika haula'il musyrikun, begitu juga mereka orang-orang musyrik ini. Kana al-jidalu alladhi bainahum, dahulu perdebatan yang di antara mereka. Dahulu perdebatan yang terjadi di antara mereka. Wa bainar rasuli sallallahu alaihi wasallam, dan antara Rasul Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, perdebatan yang terjadi di antara mereka adalah huwa fi ibadatillahi wahdah. Dia adalah dalam beribadah kepada Allah semata, tidak ada sekutu baginya. Itu terjadi perdebatan di situ. Dan itu sebagaimana pada kaum Nabi Nuh, ketika diseru untuk beribadah kepada Allah malah lebih ngeri. Jangan kalian dengarkan tuh. Udah, jangan kalian tinggalkan Tuhan-Tuhan kalian, jangan kalian. Malah ngebantah deh. Farrasulu yaqulu lahum, maka Rasul sallallahu alaihi wasallam berkata kepada mereka, qulu la ilaha illallah tuflihu, ucapkan oleh kalian la ilaha illallah, kalian akan beruntung. Apa yang mereka jawab? Aja'alal alihata ilahan wahida. Apakah dia ini Muhammad ingin menjadikan Tuhan menjadi satu Tuhan saja? Enggak mungkin, kata mereka. Tuhan itu harus banyak. Padahal kalau Tuhan banyak, dunia akan hancur. Langit dan bumi akan hancur. Sebagaimana tadi sudah dijelaskan dalam surat apa? Al-Anbiya ayat 2. Wa yaqulun hadza dinu abaina wa ajdadina. Dan mereka mengatakan ini agama bapak-bapak kita, agama nenek moyang kita. Ini Tuhan-Tuhan yang banyak ini udah dari dulu, agama nenek moyang kita, agama dari bapak buyut kita. Hatta inna Aba Talibin indal wafati lamma talaba minhu ar-rasulu sallallahu alaihi wasallam ay yaqula la ilaha illallah aba ay yaqulaha. Hatta inna Aba Talibin, sampai sesungguhnya Abu Talib indal wafati, ketika kematian, yaitu diambang kematian, detik-detik kematian. Lamma talaba minhu rasulu, ketika Rasul minta darinya untuk dia mengatakan la ilaha illallah, wahai pamanku ucapkan la ilaha illallah, uhajjulaka biha indallah, aba ayyaqulaha, dia menolak untuk mengatakannya. Karena ini ada teman-temannya nih. Dan ini juga sekali lagi mengingatkan kita akan bahayanya memiliki teman yang buruk. Mau gimana pun teman itu pasti akan menarik. As-sahibus sahib. Dia teman dengan orang yang baik, tapi dia juga teman dengan orang yang buruk, pasti akan menarik tuh yang buruk. Lihat, Abu Talib dia dekat gak sama Nabi Muhammad? Oh, dia membela dakwah Nabi Muhammad. Tapi dia juga dekat nih sama orang-orang kafir. Sama Abu Lahab, sama Abu Jahal itu di sampingnya ketika di akhir kematiannya. Tapi karena dampaknya dia masih berteman dengan orang-orang yang buruk, sehingga dia meninggal di atas kekufuran. Aba ayyaqulaha wa qala huwa ala millati Abdul Muttalib. Dia mengatakan dia di atas agama Abdul Muttalib. Wa millatu Abdul Muttalib ibadatul asnami. Dan agamanya Abdul Muttalib itu beribadah kepada patung. Hadza huwa mahallun nizai bainar rusuli wa bainal umami. Ya, perhatikan harakatnya kalau enggak tahu harakatnya, dan terjemahnya kalau enggak tahu terjemahnya. Hadza huwa mahallun nizai, ini dia adalah tempat perselisihan di antara para rasul dan di antara umat-umatnya dalam uluhiyah,
dalam beribadah hanya kepada Allah semata, tidak ada sekutu baginya. Dalam la ilaha illallah, tidak ada sembahan yang berhak diibadahi kecuali Allah. Padahal itu tempat perselisihannya. Farrusulu yaqulun lil umami u'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a. Farrusulu, maka para rasul mereka mengatakan kepada umat-umatnya, Nabi Nuh, Nabi ini, sembahlah Allah. Janganlah kalian mensyirikannya dengannya sesuatu apapun. Tapi apa? Walakinnal musyrikina abau illal baqa'a ala ibadatil asnami. Para rasul menyuruh kepada umatnya, sembahlah oleh kalian Allah, janganlah kalian mensyirikannya dengan suatu apapun. Walakinnal musyrikina abau. Akan tapi orang-orang musyrik tersebut menolak kecuali menetap di atas ibadah kepada patung. Beribadah kepada patung. Fal khusumatu bainar rusuli wa bainal umami hiya fi tauhidil uluhiyati. Maka permusuhan antara para rasul dan antara umat-umatnya dia adalah pada tauhid uluhiyah. Jadi kalau ada ustadz, ada dai, dia bahasnya cuman ini. Kalau tauhidnya cuman rububiyah, jadi jangan heran kalau dia nggak ada yang musik. Semua orang pada cocok. Karena memang bukan itu letak permusuhan di antara para rasul dan antara umatnya. Saat berarti itu yang baik dong? Enggak. Tentu tauhid uluhiyah awalan. Amma tauhidur rububiyyati fahuwa mahallu ijma'in indal jami'i lam yukhalifu fihi. Adapun tauhid rububiyah maka dia adalah tempat persatuan menurut semuanya. Lam yukhalifu fihi, mereka tidak menyelisihinya. Lalu apa yang mereka selisihi? Wa inna ma khalafu fi tauhidil uluhiyati. Sesungguhnya mereka hanyalah menyelisihi dalam tauhid uluhiyah. Fahuwa mahallun niza'i, dan dia adalah tempat perselisihan. Wa huwa alladhi syuri'a min ajlihil jihadu fi sabilillah. Dan dialah, yaitu tauhid uluhiyah, yang disyariatkan karenanya jihad di jalan Allah. Adanya jihad itu karena tauhid uluhiyah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Umirtu an uqatilan nasa hatta yaqulu la ilaha illallah." Wa fi riwayatin ila ay yashhadu la ilaha illallah. Aku diperintahkan untuk memerangi manusia, berjihad sampai dia mengatakan la ilaha illallah. Dalam riwayat sampai dia bersaksi la ilaha illallah uluhiyah. Falau kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yatlubu minhumul iqrara bitauhidir rububiyyati masara bainahum khusumatun wala niza'un li'annahum mu'tarifuna bihi. Perhatikan. Tadi karena tempat perselisihannya adalah tauhid uluhiyah, dan itu adalah tempat dan itu adalah permusuhan, letak permusuhan antara para rasul dan umatnya, sehingga disyariatkan oleh jihad. Falau kana rasulu, jikalau Rasul sallallahu alaihi wasallam yatlubu minhumul iqrara bitauhidir rububiyyah, beliau meminta dari mereka untuk mengikrarkan tauhid rububiyah, niscaya enggak akan ada di antara mereka permusuhan. Masara bainahum khusumatun, niscaya tidak terjadi di antara mereka permusuhan. Wala niza'un, dan tidak juga pertentangan. Berarti nggak akan disyariatkan jihad lah. Kan nggak ada permusuhan. Disyariatkan jihad karena ada permusuhan. Ya, karena memang letak permusuhan dalam tauhid uluhiyah, dan itu yang disuruh oleh para rasul. Kalau yang disuruh oleh para rasul tauhid rububiyah, nggak akan ada jihad karena semua manusia mengakuinya. Gak akan ada permusuhan dan pertentangan, li'annahum mu'tarifuna bihi, karena mereka karena mereka mengakuinya. Kita cukupkan pada pertemuan malam hari ini. Nanti insyaallah kita akan masuk ke catatan kaki nomor 11.
Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.